Gus Nurnya telepon saya, Bi, loh ini Habib bilang katanya minimal yang mondok di sini ini 4 tahun katanya. 4 tahun. Saya, loh kenapa? Saya bilang gitu. Kenapa? Loh, saya kan sudah bilang sama Habib. Saya mau mondok ke Yaman 2 kan persyaratannya. 1 minta tunangan. Sudah tunangan ini sudah. Kemudian yang kedua, saya cuma sanggup 2 tahun. Oh ini kok 4 tahun gitu. Saya bilang, saya tertawa aja, jalani dulu. Kamu sudah baru sampai 1 minggu sudah bahas ini kamu. Jalani dulu. Kemudian muncul perang. Ya. Telepon lagi ke saya ini. Saya bilang, perang itu jauh dengan kamu. Saya bilang gitu. Itu di Son'a. Kan memang munculnya itu di Son'a. Ibu kota Yaman. Ya. Jauh itu jaraknya mungkin antara Jakarta dengan Jember ini. Merembet ya. Merembet, kemudian sampai ke rupanya sudah mendekati provinsi Hadramaut ya. Bahkan Gus Nurnya ini sempat bilang katanya ada bom yang sudah jatuh di provinsi Hadramaut ya. Saya bilang kenapa? Kata dia. Loh kalau jatuh di pondok, kalau kena saya, ya mati kamu. Ya nggak apa-apa, mati syahid kamu. Saya bilang begitu. Saya santai aja. Ya mati syahid, kamu nggak apa-apa. Gitu. Mati dalam menuntut ilmu. Nggak apa-apa. Tuh Abi ini. Bukan karena saya mantunya, tidak. Ya. Bukan karena saya mantunya, tidak. Malah saya, kalau memuji Abah, di depan Abah, saya risih. Terus terang. Saya bukan potongan orang seperti itu. Makanya lihat saja sampean sudah. Saya kalau pidato, kalau di situ ada Abah, jarang saya memuji Abah. Karena nanti dikira saya ingin dipuji, ingin dilem gitu. Tapi kalau nggak ada Abah, saya berani muji. Sesuai yang saya tahu. Sesuai yang saya tahu. Tapi kalau di depan Abah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita langsung ngobrol santai dengan beliau, salah satu orang di balik berdirinya channel ini, yaitu orang tua saya yang melahirkan saya, yang mengasuh saya, dan juga mendidik saya, bahkan bisa sampai sebesar seperti ini, sampai saya menikah, sampai saya mempunyai anak. Ada beberapa orang yang ikut andil dalam mendirikan channel YouTube ini, Ar-Rufa Official. Salah satunya orang tua saya, istri saya, dan Pemanda Kiai Haji Ahmad Fadil Mirza Kisah. Langsung saja, beliau ini adalah Ketua Kabak Pendidikan Al-Qadiri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Karanglo Darul Hikmah Al Hasan Tanggul. Beliau abina saya, Kiai Haji Umar Saifuddin. Langsung saja kita akan bertanya-tanya seputar tentang Ramadan ini kepada beliau. Assalamualaikum Abina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya waladi, alhamdulillah. Niki kami akan bertanya-tanya Abina. Dalam bulan Ramadan ini, yang mana kita sudah memasuki fase kedua lah ibaratnya, apalagi sekarang bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Lalu siapakah orang-orang yang menang di bulan Ramadan ini, Abina? Baik, terlebih dahulu saya, karena bulan Ramadan ini identik dengan kelebihan, identik dengan keutamaan, identik dengan Allah open house. Artinya Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga. Allah membuka selebar-lebarnya pahala Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan, terutama perintah puasa, sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 kalau tidak salah. Al-Baqarah 183, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Ramadan ini identik dengan bulan keutamaan, bulan kelebihan. Bahkan Ramadan ini dikatakan afdhalus syuhur, ya. Paling utamanya, paling mulianya bulan. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan ini. Tidak ada yang lebih utama daripada bulan Ramadan ini. Memang kalau kita mau bicara tentang keutamaan, ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa keutamaan itu ada 3. Yang pertama, fadlul makan, ya. Keutamaan tempat. Jadi artinya begini, Allah itu kadang melipat gandakan, melebihkan pahala karena memandang tempatnya. Karena memandang tempatnya. Seperti ibadah kita di masjid itu beda nilainya dengan ibadah kita di rumah atau di tempat yang lain. Ibadah kita ini yang karena tempat. Ibadah kita yang juga karena tempat beda, seperti ibadah kita di tanah suci. Tapi tanah suci Mekah, ya, bukan tanah suci Panti. Karena di Jember ini ada juga tanah suci, suci Panti, bukan. Ini tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah yang memang punya kelebihan, ya. Konon katanya yang menyebabkan tanah suci Mekah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang menyebabkan tanah sucinya Madinah itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya bukan tanah suci, namanya Yathrib, Madinah itu. Tapi setelah Nabi hijrah atas perintah Allah, ya, hijrahnya itu atas perintah Allah, bukan karena Nabi takut, ya. Bukan karena Nabi seperti yang dituduhkan oleh al-mustasyrikin, para mustasyrikin, orang-orang orientalis barat, ya. Orientalis barat, al-mustasyrikin dengan qaf, para orientalis barat yang menuduh bahwa Nabi ini katanya karena takut, ya. Sebetulnya enggak. Nabi itu menunggu perintah. Jadi karena perintah hijrah, ya Nabi kalau sudah Allah yang merintahkan, Nabi pasti sudah. Pasti Nabi laksanakan, bukan karena takut, bukan karena lari, tidak, ya. Dan tapi karena perintah. Selama tidak ada perintah, Nabi nggak kemana-mana, walaupun disakiti, walau secara fisik, secara perasaan Nabi disakiti, Nabi tetap bertahan ada di Mekah karena belum ada perintah. Jadi contoh kelebihan yang lain di tanah suci Mekah. Ibadah yang kita lakukan di tanah suci Mekah atau di tanah suci Madinah itu beda nilainya dengan ibadah di luar tanah suci dimanapun itu. Itu yang karena tempat. Kemudian yang kedua, fadluz zaman, ya, keutamaan masa atau waktu, ya. Artinya Allah kadang melipatkan ganda pahala karena waktu. Karena beda waktu bisa beda pahala, beda masa bisa beda pahala, ya. Demikian pula kemustajabannya. Contoh seperti malam Jumat atau hari Jumat, ya. Malam Jumat atau hari Jumat itu yang karena waktu, karena masa. Ibadah kita yang dilakukan di malam atau hari Jumat itu lebih utama, lebih ditingkatkan pahalanya oleh Allah dibanding di luar malam Jumat atau hari Jumat. Dan itu hak Allah, ya. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah, ya. Hak prerogatif Allah. Itu contoh yang lain, misalnya seperti ibadah kita di malam Idul Fitri atau Idul Adha yang akan kita lalui nanti. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur. Amin. Itu beda juga.
ada keutamaan tersendiri. Terus di malam nisfu Sya'ban, di malam 1 Rajab, ya. Beda nilainya dengan ibadah yang dilakukan di luar waktu-waktu itu. Nah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ya. Nah, ini karena waktu, karena masa. Karena bulan Ramadan ini bulan istimewa, bulan open house, bulan Allah membuka semua pintu surga dan menutup semua pintu neraka dan membelenggu semua setan. Bulan yang luar biasa, bulan Ramadan ini. Jadi beda pahala dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Apapun itu, terutama bacaan Al-Quran, ya. Terutama bacaan Al-Quran. Karena Ramadan ini identik dengan Al-Quran, ya. Identik dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan malam Lailatul Qadar, ya. Konon menurut banyak cerita menyebutkan yaitu pada malam tanggal 17 Ramadan pada tahun itu, ya. Pada tahun itu. Jadi ayat pertama di dalam surat Al-Alaq, ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diturunkan pada bulan Ramadan. Di mana? Di Mekah. Tepatnya di mana? Di Gua Hira, di Jabal Nur. Jadi gunungnya namanya Gunung Nur. Terus di atas gunung itu ada goa yang namanya Gua Hira. Disitulah Nabi menerima pertama ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu ilahi. Jadi wahyu yang dari Allah. Original ini, asli, ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, kemudian dia bilang dapat wahyu apa itu, ya? Wahyu apa? Nggak tahu kalau wahyu Tang Santoso, wahyu Wulandari, wahyu Ningsih. Tapi kalau nabi yang asli, wahyunya itu wahyu ilahi, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena masa, ya, karena waktu. Kemudian oleh karena itu dan apalagi malam malam ini adalah malam nuzulul Quran, pas tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat barokah Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Al-Quran. Jadi Ramadan ini juga identik dengan Al-Quran. Apalagi Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran. Bacalah sebanyak-banyaknya Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, ya. Terutama di bulan Ramadan. Sebanyak-banyaknya mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan konon katanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu, Imam Daril Hijrah, jadi, dan salah satu guru daripada Imam Syafi'i, itu beliau kalau sudah di masuk bulan Ramadan, beliau berkata syahrul Quran. Ramadan ini ja'a syahrul Quran. Telah tiba, telah datang, kata beliau, bulan Al-Quran. Jadi kalau sudah masuk bulan Al-Quran, beliau hanya mau ngajar Al-Quran. Fikih beliau taruh dulu katanya. Dari itu menghormatinya, gitu. Dari menghormati Al-Quran. Karena beliau katakan bila Ramadan tiba, ja'a syahrul Quran. Telah datang bulan Al-Quran. Dan konon katanya beliau di bulan Ramadan itu mengkhatamkan sitina marratan atau sitina khatmatan. Beliau mengkhatamkan 60 kali. Bila sudah Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Luar biasa, ya. Luar biasa. Kita kadang satu kali gak hatam. Ini Imam Malik sudah imam, ulama besar, masih mengkhatamkan 60 kali. 60 kali hataman bila bulan Ramadan. Itu yang kedua, fadlul zaman, karena keutamaan masa atau waktu. Kemudian yang ketiga, fadlul a'yan, ya. Keutamaan individu, keutamaan orangnya, ya. Jadi
Dan itu ini hak Allah. Allah memberi kepada siapapun. Karena misalnya takwanya kuat, ibadahnya kuat, lalu Allah memberi kelebihan kepada seseorang, itu hak Allah. Itu nggak boleh kita iri, nggak boleh. Malah kalau iri, ya kita salah. Iri itu penyakit hati. Gitu. Jadi ini fadlul a'yan, kelebihan, keutamaan karena individu, karena orangnya, ya, karena orangnya. Contoh seperti ya, terutama Nabi kita sudah jelas, ya. Nabi kita, atau karena kita orang manakib seperti Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang banyak karomah beliau, kelebihan-kelebihan beliau, yang itu Allah yang memberi. Allah yang memberi. Karena kelebihan-kelebihan beliau, karena takwanya kuat, ibadahnya luar biasa. Misalnya, katanya Syekh Abdul Qadir itu sholat sunat malamnya saja itu 1000 rakaat. Bayangkan, 1000 rakaat. Sholat sunatnya ini 1000 rakaat Syekh Abdul Qadir itu. Kalau sholat malam, nggak tanggung-tanggung. Bagaimana nggak mau jadi wali? Ya. Kalau kita jadi wali juga nanti, wali murid paling. Wali murid bukan walinya Allah. Jadi itu hak Allah, fadlul a'yan. Atau juga seperti Abuya, guru kita, ya, Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, ya. Itu saya yakin beliau juga punya kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Banyak, ya. Kalau kita mau bicara itu, bukan karena saya mantunya, tidak, ya. Bukan karena saya mantunya, tidak. Malah saya kalau memuji Abah, di depan Abah saya risih, terus terang. Saya bukan potongan orang seperti itu. Makanya lihat saja sampean sudah. Saya kalau pidato, kalau di situ ada Abah, jarang saya memuji Abah. Karena nanti dikira saya ingin dipuji, ingin dilem gitu. Tapi kalau nggak ada Abah, saya berani muji. Sesuai yang saya tahu. Sesuai yang saya tahu. Tapi kalau di depan Abah, maaf. Makanya kadang saya kalau khutbah, saya jarang menyebut Abah. Jadi biar kesannya ke orang, ya kok terlalu menganukan mertuanya nanti begitu. Tapi kalau nggak ada Abah, saya berani. Sesuai yang saya tahu. Sesuai yang saya tahu, begitu. Dan ini lagi Abina. Ya. Kenangan yang tidak bisa dilupakan dengan guru kita Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Jenengan kan selaku putra menantu beliau lah istilahnya. Salah satu kenangan yang dari jenengan masih ingat sampai sekarang, sampai tidak bisa dilupakan, terekam memori, salah satunya yaitu apa, Amin? Ya, alhamdulillah saya adalah mungkin menantu yang paling ganteng. Karena saya satu-satunya menantu laki-laki. Bukan karena apa? Karena satu-satunya. Mau dibanding dengan siapa saya? Putri beliau hanya satu. Jadi saya menantu satu-satunya. Jadi yang paling ganteng saya. Paling ganteng saya, mantunya loh ya. Mantunya beliau paling ganteng saya. Kan memang cuma saya tuh mantu laki-laki. Menantu laki-laki. Karena putrinya hanya satu. Ya, Jailmi Mufidah Muzaki Shah. Jadi kalau bicara keutamaan, kelebihan banyak ya. Salah satu ini yang saya katakan bahwa beliau punya keutamaan dan kelebihan. Mungkin Allah tuntun perkataan beliau sehingga banyak tepatnya ya, perkataan beliau. Yang pertama, beliau jelas adalah bagi saya orang tua, bagi saya guru, bagi saya mertua. Dan ada ungkapan yang mengatakan bahwa mertua itu adalah orang yang paling loman sedunia. Ya. Mertua itu orang yang paling loman sedunia. Ya. Betapa tidak, wong putrinya diberikan begitu saja. Ya. Putrinya mertua itu kan, nanti kalian pun juga seperti itu. Jadi ingati bahwa mertua itu adalah orang yang paling loman sedunia. Bayangkan, orang tuanya itu mendidik. Mulai dari bayi dalam kandungan rahim ibunya. Ya. Itu bermacam-macam siksaan ibunya disiksa. Mertua kita ya, ketika mengandung istri kita. Dan
terakhir melahirkan itu taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Kemudian orang tua duanya mengasuh, mendidik, mengarahkan, membiayai. Berapa orang tua dua dia, ya? Orang tua dari istri kita membiayai putrinya mulai dari bayi, susunya, makanannya, jajannya, dan sampai dewasa, sampai kemudian dikawinkan kepada kita misalnya. Itu kalau dihitung berapa ratus atau mungkin miliar mungkin. Tergantung itu. Tergantung. Bisa ratus, bisa miliar, tergantung berapa orang tua menghabiskan biaya pendidikannya, memondokkan, ya. Makanya ungkapan itu saya pikir walaupun di guyonan ada benarnya, bahwa orang yang paling loman adalah mertua, ya, orang tuanya istri. Betapa tidak setelah besar diserahkan kepada kita, dinikahkan, diserahkan. Mas kawinnya kadang cuma minta ada yang 100.000, itu minat dunya ilal akhirah, ya. Ada yang 500.000, ada yang cuma seperangkat alat sholat, ada yang 1 juta, itu minat dunya ilal akhirah sudah, ya. Tanpa orang mertua itu minta ganti rugi kepada kita. Bayangkan kalau minta ganti rugi berapa itu? Misalnya habis 200 juta, orang tuanya menghabiskan biaya, lalu minta ganti rugi kepada kita. Apa nggak berat kita, ya? Makanya orang tuanya tidak minta ganti rugi, tapi tolong jaga amanat putri saya ini. Hanya itu yang dipesankan. Satu itu, jadi beliau adalah mertua saya anggap guru, saya anggap orang tua. Kemudian tentang kelebihan beliau, ya seperti kita maklumi, kenangan yang sampai sekarang nggak bisa dilupakan lah istilahnya. Antara lain dulu itu pernah ada pengajian di rumahnya Kiai Ainul Yakin atau Kelanceng. Ini salah satu cerita. Kiai Ainul Yakin atau Kelanceng. Saya itu, abah itu duduk di musola menghadap ke timur, saya menghadap ke barat, tapi tidak langsung berhadap-hadapan. Jadi abah agak ke selatan, saya agak ke utara. Yang pas dengan abah itu adik Rafadil waktu itu. Nah, kemudian di depan abah itu ada kue, biasalah pengajian, ada buah, ada kue. Lalu hati saya itu kok kepingin kepada kue yang ada di depan abah. Dan di piring yang lain nggak ada kue seperti itu, nggak ada. Saya ingin sekali kue yang ada pas di depan abah, hati saya. Cuma saya bilang, tuh sayang ada di depan abah. Andai kata tidak di depan abah, saya minta tolong ke orang untuk diambilkan kue itu. Karena di depan abah, saya merasa su'ul adab. Saya tidak berani, saya diam. Tidak lama langsung beliau bilang ke adik Rafadil, ini kue ini katanya, berikan ke Umar katanya. Suruh berikan ke saya, kue ini berikan ke Umar. Kaget saya. Kue ini berikan ke, itu hak itu. Pada tahun berapa nih Pak Mina? Sekitar insya Allah sekitar tahun ya mungkin 2010-an mungkin. 2010-an sekitar tahun itu, ya. Itu yang saya bagaimana ya, kalau abah tahu keinginan saya kan malu gitu. Kalau beliau tahu hati saya kan saya malu, memang saya ingin kue itu memang. Terus terang saya ingin kue itu. Tiba-tiba abah bilang ke adik, Cong, katanya ke Rafadil itu, kue ini kasihkan ke Umar katanya. Suruh berikan ke saya. Ya, tapi saya pikir itu, aduh ini kalau sampai tahu, kalau saya ingin memang kan saya malu gitu loh. Tapi di satu sisi alhamdulillah, kue yang saya inginkan ternyata saya dapatkan gitu loh. Kue yang saya inginkan ternyata saya dapatkan. Kemudian ada lagi cerita dengan orang Lampung ini.
Ada yang Lampung ini? Nggak ada. Ya. Medan yang ada ya. Ada salah satu Imam Maliki namanya Ustadz Abdul Hamid. Abdul Hamid. Orangnya nggak punya. Orangnya nggak punya. Tapi dia merintis ngajar kecil-kecilan. Saya sudah lama tidak ke sana bagaimana perkembangannya. Dia itu haji karena dihajikan gubernur. Karena dihajikan gubernur. Atas termasuk jasanya Abah. Jadi ketika pilihan gubernur Lampung periode yang lalu, bukan periode yang kemarin, ya. Periode yang lalu, ya. Itu Abah bilang kepada orang yang menurut Abah akan jadi, le kon nyango nang bapak iki, saya lupa namanya gubernurnya itu, sampai no salamku, insya Allah dadi, katanya, insya Allah dadi, menang le, kandak no salamku. Nah, karena perintah guru, ya, akhirnya Ustadz Amin ini berangkat, tak pikir panjang, wis. Berangkat menghadap kepada bapak salah satu calon gubernur itu. Kalau ada salamnya, Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki, senang bapak itu katanya. Oh ya, bagaimana kata Kiai? Kata Kiai, Pak, insya Allah menang Pak sampean menang, jadi sampean. Amin, amin. Jadi singkat cerita ternyata bapak itu menang, betul. Jadi betul, tapi bukan periode yang sekarang, periode yang lalu. Kemudian setelah itu si Abdul Hamid ini setelah jadi bapak gubernur Lampung dilantik, kemudian si Ustadz Hamid dipanggil oleh bapak gubernur setelah dilantik, diberi hadiah haji. Karena ini gubernur ya, jadi nggak usah antri ya. Karena ada jatah kan untuk kepala daerah baik tingkat kabupaten itu ada jatah yang bisa langsung berangkat. Gubernur juga demikian. Jadi langsung dia berangkat. Ya. Terus kemudian Abah pengajian di Lampung. Ya. Kemudian Abah pengajian di Lampung. Saya tahunya itu Abah yang cerita. Abah yang cerita dan orangnya sendiri yang cerita. Kemudian Ustadz Hamid ini ikut biasa kalau sudah Abah pengajian, Ustadz Hamid ini mesti bahkan sampai di hotel tuh mijeti Abah. Kemudian Ustadz Hamid matur, Yai alhamdulillah karena barokah doanya Yai, saya dihajikan oleh Bapak Gubernur. Kapan berangkat le? Tahun ini Yai. Oh iya wis. Sinten Yai, siapa yang berangkat dari Al-Qadiri? Oh saya bagian Rauman bin Ilmi. Ketemu. Tahun berapa nih Pak? Tahun berapa itu ya? Pastinya saya lupa itu. 2015 mungkin. 2016. Mungkin perkiraan 2000 ya, 2015. Jadi padahal kan Jawa Timur dengan Lampung ini beda gitu loh, jauh gitu. Secara beda embarkasi. Iya, embarkasi. Biasanya tempatnya pun juga, kalau sekarang kan sistem zona sudah. Kalau yang dari tahun 2019 insya Allah sudah sistem zona. Kalau dulu kan diacak. Jadi walaupun lain provinsi itu bisa saja ada di satu maktab. Jadi waktu itu terus kemudian Abah cerita ke saya kalau Hamid dihajikno karo gubernur. Jadi haji tahun iki. Kan bilang ke saya, kan awakmu sing haji saiki. Iya, ketemu kuan kata Abah ke saya. Ya, dilalah waktu itu ketika saya nggak berusaha mencari Ustadz Abdul Hamid untuk apa Bu? Wong itu saya ngurusi jamaah Al-Qadiri saja sudah berat ya, sudah berat apalagi mau cari orang-orang yang tidak ada tanggung jawab dengan saya. Cuma saya Abah bilang ketemu, saya bilang iya, saya bilang begitu. Kemudian setelah sampai di sana, ketika wukuf tanggal 8 kan dibawa ke Arafah. Malam tanggal 9 nginep di Arafah. Kemudian saya setelah Isya saya ke Jeding karena Jedingnya antri agak lama. Setelah saya pulang ke tenda, ke kemah,
ada jamaah bilang, katanya, Lora, ada tamu. Dari mana? Cari Lora. Dari Lampung katanya. Siapa namanya? Namanya katanya Ustadz Abdul Hamid. Oh, Ustadz Abdul Hamid. Nah, akhirnya kemudian nanti kamu balik lagi katanya. Mau balik lagi. Ternyata betul balik lagi. Kemudian setelah ketemu, jadi dia gimana ya, seneng ya, tertawa. Saya pun juga sama. Kok bisa ketemu di sini? Satu lokasi tenda dengan Al-Qadiri. Ya. Lampung itu ternyata saya ada di sebelah timurnya, tendanya, yang si jamaah Lampung ini ada di sebelah baratnya. Jadi orang Lampung ini kalau mau ke Jeding melewati tenda saya. Nah, ketika itu ada, kan di depan tenda mesti kita pasang banner jamaah KBIH Al-Qadiri. Nah, semua begitu, yang KBIH itu di depan tendanya itu mesti ada rombongan mana gitu. Kita pasang juga KBIH Al-Qadiri. Ustadz Hamid ini kan mau ke Jeding. Loh, kok Al-Qadiri katanya? Ini rombongan Al-Qadiri Yai Muzaki. Tanya kemudian, siapa yang berangkat dari Al-Qadiri? Ke Umar katanya. Mana sekarang? Masih ke Jeding. Oh iya, biar nanti saya mau kembali bilang ada Ustadz Hamid dari Lampung. Jadi akhirnya balik lagi ke tenda saya, ketemu ya, kita gimana ya, seneng ya, juga agak kaget gitu. Tidak menyangka. Dan tidak menyangka. Dan ini menunjukkan betulnya perkataan Abuya gitu. Perkataan Abuya bisa, karena memang beliau bilang ketemu katanya. Ketemu. Saya nggak begitu memperhatikan dan tidak terintang, tidak akan menyangka, dan saya tidak ada keinginan untuk mencari apa kepentingan saya untuk mencari. Saya sudah tugas menjaga jamaahnya Abah KBIH Al-Qadiri ini sudah berat, kok masih mau cari orang lain? Saya nggak ada pikiran ke sana. Itu antara lain. Kemudian juga ada antara lain pula yang berkaitan dengan apa ya? Saya meyakini bahwa perkataan beliau itu walaupun tidak selalu, tapi kebanyakan dituntun oleh Allah ya. Dan itu kelebihan yang Allah berikan. Seperti yang berkaitan dengan Ananda ya, ketika Gus Nurnya ini mondok ke Yaman. Ketika mondok ke Yaman, waktu itu saya matur ke Abah, saya mau mondokkan Nung ke mana? Kata Abah, ke Yaman, Bah. Ke Hadramaut. Enggak, iya, saya bilang. Oh, iya sudah. Di sana itu tempatnya Habib, tempatnya wali. Kan memang Yaman itu terkenal dengan Hadramautnya ya, tarimnya. Terkenal dengan istilah apa namanya? Tarimul Ghonna. Seribu wali. Kota seribu wali. Kota seribu wali. Kata, ini daunnya apa? Iya sana. Saya setuju, karena sana tempatnya wali, tempatnya Habib katanya. Tapi jangan lama-lama. Nah, daunnya apa itu jangan lama-lama. Padahal saya sudah taken kontrak perjanjian pendidikan minimal 4 tahun. Dan surat itu sudah ada di saya. Yang tahu cuma saya dengan istri. Karena Abah bilang jangan lama-lama, saya nggak berani memperlihatkan surat ini. Gak berani saya memperlihatkan surat. Nanti, kenapa? Karena nanti takut digagalkan. Gak usah wis, misalnya takut begitu saya. Kelamaan kalau 4 tahun, takut begitu. Jadi saya simpan, akhirnya saya nggak cerita surat ini. Nggak cerita kontrak perjanjian pendidikan. Dan ini pun juga nggak tahu Ananda. Gus Haji Nuruddin ini nggak tahu juga ya. Bahwa saya yang taken atas nama wali. Taken 4 tahun minimal itu ya. Dan dia sendiri memang janji ke saya sanggupnya cuma 2 tahun. Dia memberikan syarat, ini saya buka. Memberikan syarat mau mondok ke Yaman, 1 minta tunangan. Minta bekal ya. Minta bekal. Saya iya. Karena saya ingin anak bisa ngaji, bisa mondok. Keinginan saya dengan nyainya, dengan uminya ini ya. Ingin anak bisa ngaji ya, bisa mondok. Jadi akhirnya karena Abah bilang, tuh
kok bilang Dawu jangan lama-lama. Jadi akhirnya saya nggak berani mengeluarkan surat. Kenapa nggak berani? Saya khawatir kalau saya bilang 4 tahun, terlalu lama kalau 4 tahun. Jangan. Takut pas kurangi saja. Bagaimana saya mau mengurangi? Wong ini sudah perjanjian dengan Habib, dengan pengasuh. Ya, nggak bisa saya mau mengurangi itu. Jadi lebih baik saya simpan surat itu. Wis, apa katanya nanti sudah. Apa cari sumben wis. Sak melaku nih, saya bilang begitu. Sak melaku nih. Akhirnya Gus Nurnya ini berangkat sudah ya, berangkat ke Yaman. Kemudian ya dapat 1 minggu telepon saya. Karena di briefing mungkin sama Habib memberitahu bahwa at-tullab huna al-aqal arba'u sanawat. Santri di sini minimal 4 tahun kata Habib Abdurrahman bin Toha bin Abdul Qadir Al-Habsyi hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa du'aihi fid darain. Jadi katanya 4 tahun. Gus Nurnya telepon saya, loh ini Habib bilang katanya minimal yang mondok di sini ini 4 tahun katanya. 4 tahun. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Kenapa? Loh saya kan sudah bilang sama Habib. Saya mau mondok ke Yaman 2 kan persyaratannya. 1 minta tunangan. Sudah tunangan ini sudah. Kemudian yang kedua, saya cuma sanggup 2 tahun. Ini kok 4 tahun gitu. Saya bilang, saya tertawa aja, jalani dulu. Kamu sudah baru sampai 1 minggu sudah bahas ini kamu. Jalani dulu. Jalani. Baru 1 minggu kamu sudah bahas ini. Jalani dulu. Jadi kemudian muncul perang ya. Telepon lagi ke saya ini. Saya bilang, perang itu jauh dengan kamu. Saya bilang gitu. Itu di Son'a. Kan memang munculnya itu di Son'a, ibu kota Yaman. Ya. Jauh itu jaraknya, mungkin antara Jakarta dengan Jember ini. Jauh itu mana kamu jangan sibuk masalah perang itu. Tidak usah ikut masalah perang kamu. Saya bilang, penting tugas kamu ngaji. Itu aja sudah. Gak usah mikir perang kamu. Saya bilang, akhirnya merembet ya. Merembet, kemudian sampai ke rupanya sudah mendekati provinsi Hadramaut ya. Bahkan Gus Nurnya ini sempat bilang katanya ada bom yang sudah jatuh di provinsi Hadramaut ya. Saya bilang kenapa kata dia. Loh kalau jatuh di pondok, kalau kena saya ya mati kamu. Ya nggak apa-apa mati syahid kamu, saya bilang begitu. Saya santai aja. Ya mati syahid kamu nggak apa-apa gitu. Mati dalam menuntut ilmu nggak apa-apa. Kok Abi ini sudah. Tapi saya sebetulnya mengikuti berita itu dari hari ke hari. Saya setel TV selalu dan memang mengkhawatirkan. Saya memang ada pikiran bagaimana ini. Ya kemudian pas ada tamu dari ada tamu dari Temboro, guru tugas dari Yaman yaitu Habib Ibrahim Al-Ahdal ya. Datang ke Abah, saya ditelepon oleh Abah kesini kata Abah, ini ada Habib dari Yaman, tugas ada di Temboro. Saya datang kepada beliau, saya bilang ya Habib waladi al-an fi Yaman, indamin kata beliau, inda al-Habib Abdurrahman bin Toha bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Oh Masya Allah, dia memuji. Cuma buntutnya ini yang gak enak. Tapi sekarang Yaman gak aman katanya. Pulangkan aja. Jadi ibarat bahasa Arab beliau. Ibarat bahasa Indonesia, pulangkan aja. Gak aman sekarang. Tambah parah perangnya ini. Abah itu melongo gitu. Abah Muzaki ini melongo mendengarkan itu. Setelah Habib pulang, kemudian Abah bilang ke saya, barangkali yang enak pulangkan aja dulu katanya. Pulangkan aja dulu. Ini kok tambah gawat Yaman. Apalagi ceritanya Habib seperti itu. Ada yang dibunuh, disembelih katanya. Kok apa namanya, kok mengkhawatirkan gitu. Mungkin pulangkan aja sementara. Abah bilangnya begitu. Saya diam aja. Ya Abah, kemudian saya jawab, saya masih akan nelpon gurunya Gus Nurnya ini, Habib Abdurrahman sebagai pengasuh. Kemudian saya bicara sama uminya, kemudian juga sama minta supaya pulang dulu aja
Ya. Dan memang sudah siaran dari pemerintah sudah beberapa minggu yang lalu sudah bahwa pemerintah Indonesia mengevakuasi, ya, memfasilitasi dan mengevakuasi seluruh pelajar Indonesia, baik yang kuliah ataupun yang mondok, ya. Dan kalau tidak mau pulang, maka pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab. Nah, tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian, waduh, ini kata saya. Akhirnya sudah saya telepon aja Habib, kemudian saya telepon gurunya Gus Nurnya Nabi Abdurrahman. Kemudian beliau mengizini kepada Gus Nurnya untuk pulang. Iya sudah, tidak apa-apa pulang katanya. Sini banyak yang pulang, kata beliau, banyak yang pulang. Cuma antum tursil Telegram, telepon, arsil email, arsil email ilayya. Jadi beliau minta kau tulis email ke saya, ke alamat saya, email saya, kata. Mungkin karena kan sudah ada perjanjian dengan orang tua wali murid, ya, dengan seperti saya perjanjiannya 4 tahun, ya. Jadi mungkin takut Habib ada apa-apa disalahkan, jadi kan gak enak karena ini cuma 2 tahun Gus Nur, ya. Cuma 2 tahun. Jadi beliau minta saya suruh buat email, kirim ke email beliau. Akhirnya saya kirim surat itu kepada beliau dan kemudian beliau upayakan Gus Nurnya pulang dan alhamdulillah. Jadi akhirnya yang nggak sampai 4 tahun, ya, hanya 2 tahun, ya, tahunnya 2 tahun. Dan itu yang, ya, ini kembali yang saya herankan itu kok sama dengan daunnya Abah gitu. Kok sama dengan daunnya Abah itu kalau nggak dituntun sama Allah, ya, kalau nggak dituntun. Terus banyak sebetulnya itu ada lagi yang saya juga terkenang sampai sekarang. Saya ini selama Idul Fitri, selama saya di Al-Qadiri, saya masuk Al-Qadiri 2002, ya, saya nggak pernah sholat Idul Fitri di Al-Qadiri. Maaf, artinya saya selalu keluar. Keluarnya itu bukan saya nggak mau Al-Qadiri karena diundang, suruh baca khutbah di masjid yang lain. Selalu itu, selalu. Pas tahun 2007, Abah itu umroh, saya ingat betul itu. 2007 Abah umroh. Biasanya Sya'ban itu sudah ada yang ngundang gitu. Apalagi Ramadan, Sya'ban itu sudah ada yang ngundang untuk diminta menjadi khatib Idul Fitri. Lepas pada tahun itu nggak ada yang ngundang. Loh, kok nggak seperti biasanya ya? Kok nggak ada yang ngundang, pikir saya, dalam pikiran saya. Sampai masuk Ramadan, nggak ada yang ngundang. Sampai pertengahan Ramadan, nggak ada yang ngundang. Nggak biasanya ini. Kok nggak ada yang ngundang saya sekarang? Ada apa? Itu 2007. Ada apa ini? Saya nggak mikir ya karena saya nggak tahu Abah mau sakit itu saya nggak tahu. Akhirnya tanggal 27 Ramadan Abah rawuh dan Abah rawuh langsung masuk rumah sakit Jember Klinik. Jadi Abah sungkan sakit langsung masuk rumah sakit. Kemudian setelah dapat 1 hari beliau sadar, terus beliau bilang katanya untuk khutbah Idul Fitri kamu ke saya, untuk imamnya kakakmu Taufik, ya Taufik. Aduh, jadi saya ini mungkin yang mengikat saya karena Abah mau menyuruh saya untuk menjadi khatib. Karena selama itu nggak pernah saya sholat Id di Masjid Wali Songo. Selalu di luar saya. Di luar bukan artinya saya diminta orang untuk menjadi khatib gitu loh. Loh kok pas tahun itu nggak ada yang ngundang, itu saya herannya. Nggak ada yang ngundang sama sekali. Nggak ada yang mengundang sama sekali. Biasanya sampai 3 kadang, tapi kan nggak bisa didobel kalau Idul Fitri itu. Mesti milih salah satu mana yang lebih dulu. Kalau pengajian masih bisa dirangkap itu. Tapi kalau Idul Fitri kan nggak bisa karena waktunya serentak kan. Nggak bisa. Jadi mesti saya harus milih salah satu dan yang saya pilih tentu yang pertama kali mengundang. Pertama kali mengundang. Jadi dan itu pas tahun itu nggak ada yang ngundang sama sekali. Nggak ada. Ya sampai Abah Daud saya disuruh baca khutbah di Al-Qadiri. Jadi dari kejadian-kejadian itu saya meyakini bahwa
beliau ini diberi kelebihan oleh Allah, diberi keutamaan oleh Allah, jadi dawuhnya dituntun, dawuhnya tepat dan benar ya, dan itu masuk dalam kelompok keutamaan fadlul a'yan, kelebihan keutamaan individu atau perorangan, dan itu hak Allah. Hak Allah, nggak boleh kita iri, nggak boleh kita, kalau kita iri, kita nggak nerima misalnya, berarti kita nggak menerima kepada pembagian Allah. Karena yang membagi rezeki, yang membagi pangkat kedudukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Abina, pesan-pesan untuk kaula muda generasi milenial, harapan Abina ke depan ini pada bulan Ramadan bagaimana? Oh iya, baik. Jadi pesan saya untuk kaum milenial ini ya, kaum milenial, dan ini sesuai dengan apa bagian saya ya. Seperti tadi telah disampaikan oleh Ananda, saya adalah Kepala Biro Pendidikan di Al-Qadiri. Saya juga sekretaris Yayasan Al-Qadiri. Jadi ya pesan saya, tuntutlah ilmu ya. Tuntutlah ilmu, jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu nggak ada batas waktu. Saya sampai sekarang tetap ngaji, tetap menuntut ilmu. Dengan apa? Antara lainnya dengan membaca. Kadang kalau ada Habib dari Yaman, Habib Umar, saya ikut majelis beliau. Gitu. Itu salah satu cara untuk menambah ilmu. Dan Nabi sendiri yang diperintahkan oleh Allah, Rabbi zidni ilman ya. Bukan Rabbi zidni malan, bukan Rabbi zidni fulusan, bukan, tapi Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Itu yang disuruh oleh Allah. Nabi disuruh minta itu. Tambahi aku ilmu ya Allah, tambahi aku ilmu ya Allah, tambahi aku ilmu ya Allah. Karena semakin tinggi bagi saya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin terbuka. Saya nggak mengatakan pasti, semakin terbuka peluang orang itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin terbuka peluang untuk mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu, pesan saya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk di bulan Ramadan, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Hatamkan Al-Quran sekuat mungkin. Berapa kali kekuatan kita untuk menghatamkan Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Demikian, dan jangan lupa kepada semua pemirsa, alumni, baik alumni Al-Qadiri, alumni Tanggul, Darul Hikmah atau Fatihul Ulum, jangan lupa untuk nonton, nge-like dan subscribe channel Arufah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan beliau yang sangat super sekali, super luar biasa. Saya menangkap dari pemaparan beliau ada dua. Yang pertama, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, mencari ilmu. Sedangkan yang kedua, yaitu ilmu itu bisa membawa orang semakin bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.